Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Maha besar Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan di sekitar kita ya. Nah, untuk kita lebih mengenal lebih jauh lagi tentang tumbuhan dan hewan, silakan disimak video ini ya. Perkembangbiakan tumbuhan, kita akan membahas yang pertama tentang tumbuhan berbiji atau namanya spermatopita. Spermatopita ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah tumbuhan berbiji tertutup atau namanya Angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka atau namanya Gymnospermae. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Yang tadi sudah Ibu katakan bahwa Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup, adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau namanya ovarium. Nah, contoh dari tumbuhan Angiospermae ada tanaman mangga, rambutan, kelapa, padi, dan jagung. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Oke, tumbuhan Angiospermae mengalami perkembangbiakan ada dua cara, yaitu vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Silakan disimak dengan baik ya. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhannya seperti akar, batang, ataupun daun. Dan proses ini dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut dengan sel meristem. Nah, perkembangbiakan vegetatif terbagi atas dua, yang alami dan buatan. Sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami adalah yang pertama adalah rizoma. Rizoma adalah beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah ini disebut dengan rizoma. Contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua, stolon. Pernahkah kalian mengamati rumput di lapangan? Pada rumput dan beberapa tanaman lain seperti stroberi, terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut dengan stolon atau geragi. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis terdapat pada bawang merah. Bisa kalian lihat pada gambar, terdapat lapisan-lapisan pada bawang merah tersebut. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak dan berdaging serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis tersebut. Selanjutnya, umbi batang. Pernah kalian mengamati sebuah kentang? Jika kalian lihat pada gambar, pada permukaan kentang akan kalian dapat melihat mata tunas atau namanya kuncup. Pada kondisi ini yang sesuai untuk pertumbuhannya, dari mata tunas ini akan terbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami penggembungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Selanjutnya, kuncup adventif daun. Bagaimana ya daun dapat menghasilkan individu baru? Bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah atau namanya sel meristem. Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun.
Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut dengan kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya yang pertama adalah cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam dengan tanah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Yang kedua adalah merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induknya. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. Yang ketiga, stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya, untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut dengan stek batang. Perhatikan pada gambar. Tanaman ubi kayu contohnya dapat diperbanyak dengan menggunakan stek akar. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan memahaminya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tombol merah subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Like video ini, komen dan share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian tahu updatean video terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.